kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat fisiknya. Sekarang ini kita harus menjadi uswah di tengah masyarakat. Tetapi kalau kita ini bisa memberikan uswah yang baik, bisa peduli kepada lingkungan, itu yang akan abadi selamanya. Ya, jadi saya seorang musyafa itu bukan apa-apa. Akan tapi selalu kalau ada persoalan maupun pertanyaan atau keinginan orang, apa yang harus saya sampaikan, saya selalu marojeknya atau kembalinya itu pada Quran, hadis. Jadi kalau saya mentanya gimana anak cucu kita ke depan, dalam amal Quran itu sudah disebutkan wal yahsallahu alladzina law taraku dzurriyyatan di'afan khofu. Jadi kon kabeh, kamu semua itu takutlah kalau meninggalkan anak cucu yang lemah. Dzurriyyatan di'afan khofu, takutlah. Nah, anak cucu itu kan tidak hanya secara biologis, tetapi anak cucu adalah generasi muda bangsa ini, anak cucu kita semua. Hingga mereka ini tidak boleh menjadi orang yang lemah, tidak boleh menjadi orang yang miskin, tidak boleh mereka itu harus menjadi jongosnya bangsa lain, tetapi harus menjadi orang yang kuat, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat fisiknya. Itu adalah cita-cita kami, dimanapun kami berada. Pasti ini dulu yang. Kadang-kadang kami itu sangat merasa. Ya, memang kan manusia itu dikasih nafsu dengan dikasih ilmu. Kalau kita nafsunya itu lebih besar daripada ilmu kita, kita akhirnya menjadi orang yang cepat emosional. Tapi kalau emosi kita atau nafsu kita itu lebih kecil daripada ilmu kita, itu pasti kita akan menjadi orang yang bijaksana. Semua orang dikasih nafsu, dikasih emosi dia, tetapi ini harus ada penawarnya. Apa itu adalah ilmu. Ya, kekosongan itu kalau anak muda sekarang itu satu saluran apa yang dia ketahui itu buntu. Misalkan konsep di perguruan tinggi bahwa pemerintahan itu seperti ini, tapi tidak ditemukan di dalam pemerintahan yang sekarang dihadapi itu. Misalkan ada fungsi legislasi, yudikatif, dan eksekutif, itu mestinya dia itu punya tupoksi sendiri. Tapi sekarang dicampur. Coba ya orang yudikatif sekarang itu didadekno, jadikan di posisinya eksekutif, kemudian diposisikan di lembaga legislatif. Dari sisi ini sudah keilmuan yang sampai terima dari Pak Supo itu wis gak ketemu, ya kan? Satu itu. Yang kedua, pemerintah tidak memberikan atau masih belum bisa memberikan ruang lulusan sekolah itu tidak didata secara baik, tidak diberikan ruang saluran-saluran. Jadi pokoknya yang penting buka sekolahan, buka perguruan tinggi tanpa harus ada itu. Seharusnya kalau ada teman-teman itu yang sudah kemungkinan nggak bisa diteruskan menjadi orang-orang yang harus keilmuannya itu harus jadi sarjana, sudah dari SMA ini sudah diarahkan kemudian dicarikan. Ini kan enggak, seperti sekolah toh dengan dibiayai negara macam-macam itu, tapi setelah itu menjadi
alumni-alumni gak jelas di lapangan. Kami ingin juga berperan dan urun book kepada semua pihak, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahwa sekarang ini kita harus menjadi uswah di tengah masyarakat, di kantor, di manapun kita berada. Sekarang sangat kering uswatun hasanah itu. Ya, termasuk pengusahanya juga tidak menunjukkan uswah hasanah, tapi malah flashing yang menyebabkan kecemburuan. Mereka dulu itu ada aturan, orang yang membuat perumahan itu ada 40-60. Jadi kalau elit itu pasti yang 40% itu harus rumah ada RS, rumah sederhana. Tapi sekarang ini kebijakannya itu rupanya sudah dilanggar sendiri oleh aturan yang kita buat, sehingga orang elit, kumpul elit, gak kenal tangga, nggak tahu apa kesusahan mereka. Sementara di sisi lain kelihatan glamor luar biasa dengan simbol-simbol kemewahan, simbol-simbol terlalu jurang memisah ini sangat. Ini yang menyebabkan orang juga sekarang anak-anak muda itu sudah menjadi tidak sabar lihat kondisi yang ada ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hendaknya kamu sekarang ingat kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Itulah yang bisa menenangkan hati. Nah, kono anak muda tentu diajak begini saja tidak mau kalau tidak kita kasih contoh. Gimana caranya? Ya, dimanapun kita berada, di kampus, di kantor, di apa saja kita tempati, mari kita dekatkan diri. Zikir itu ingat kepada Yang Maha Kuasa, bahwa semua ini hanya titipan sesaat, yang suatu saat akan diambil oleh yang miliki itu. Itu karena itu jangan terlalu cinta dengan jabatan, jangan terlalu cinta dengan harta, jangan terlalu cinta dengan gaya-gaya yang flashing yang itu semua akan sirna. Tetapi kalau kita ini bisa memberikan uswah yang baik, bisa peduli kepada lingkungan, itu yang akan abadi selamanya. Ingat kepada siapa saja menjadi pemimpin, yang menjadi pejabat, yang menjadi orang-orang yang menentukan kebijakan, kita tidak selamanya di sini, tetapi hanya dikasih amanah sesaat, sehingga maksimalkan jabatan yang sesaat ini untuk kepentingan anak cucu kita ke depan. Jangan sampai menjadi bangsa jongos, jangan sampai menjadi anak yang atau generasi yang lemah, sehingga kita diingatkan oleh Quran tadi yang saya baca di awal itu. Lau taraku dzurriyyatan di'afan khofu. Kata kamu itu tinggal Durriya itu adalah keluarga, anak cucu. Di'afan itu do'if, apes ekonomi ini, apes ilmu ini. Khofu, takutlah. Saya jamin kalau anak-anak generasi muda yang akan datang itu kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat imannya, pasti tidak satupun yang bisa mengalahkan bangsa Indonesia. Indonesia akan baik-baik saja. Baik-baik saja, insya Allah. Ya.